Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channel Biang Wali. Terima kasih bagi Anda yang masih setia menonton video-video dari Biang Wali Channel. Pada hari Rabu ini, seperti biasa, saya akan mengeluarkan materi tentang tutorial Android ya, atau programming Android yang nanti bisa kita terapkan di handphone kita atau di perangkat mobile kita. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi simpel saja, yaitu dengan menggunakan spinner. Kalau spinner ini nama lainnya adalah combo box ya. Kalau di materi di bahasa pemrograman yang lain itu namanya biasanya combo box. Tapi kalau di Android Studio namanya spinner. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita klik ini ada menu ke bawah, menu drop down ya namanya. Baik combo box atau drop down ya. Kalau di Android namanya adalah spinner. Jadi kalau kita klik tanda panah ke bawah ini nanti ada muncul pilihan seperti ini. Nah, ini juga ada pilihan lagi. Jadi di sini saya buat dua buah combo box. Nah, kemudian nanti begitu kita ambil nilai dari combo box ini, nanti ketika kita pilih dia akan masuk ke intent baru atau activity baru dengan menggunakan intent. Nah, nanti nilainya akan diambil dari hasil input dari spinnernya itu sendiri. Ya, kalau kita milihnya di spinner pertama, misalnya pilihnya Ahmad Fauzi, kemudian di spinner kedua milihnya Tommy, maka nanti akan muncul di activity kedua apa yang kita pilih. Nah, itu adalah bagaimana cara mengirimkan dan mengambil nilai dari sebuah spinner atau combo box. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan buat setelah ini. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di like, di share, dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan dalam pembelajaran Android Studio atau keluarga atau rekan-rekan lainnya. Baik, kita mulai. Pertama-tama Anda bisa membuat sebuah aplikasi baru ya, atau project baru dengan klik file new project. Seperti biasa, saya tidak akan mendemokan dari mulai 0 sampai dengan selesai, yaitu dengan saya ketik sendiri. Ini programnya sudah saya ketik. Akan saya jelaskan maksud dari listing programnya itu apa, dan nanti bagi Anda yang mau membuat ya listing programnya saya akan upload seperti biasa. Anda bisa download di website saya, namanya unijar.com. Nah, apabila pertama Anda buat suatu project ya, saya buat di sini nama projectnya adalah nama projectnya adalah spinner ya, spinner app. Nah, nanti di spinner app ini seperti biasa muncul yang namanya main activity Java dan activity_main.xml, dua seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita membuat sebuah spinner, nah kita akan membuat isinya dulu. Tadi kan kalau kita klik spinner ada nama-nama orang ya, gitu. Atau Anda bisa masukkan nama-nama makanan gitu, atau nama-nama negara atau nama-nama kota. Nah, itu Anda bisa masukkan dulu nama-namanya, itu ada di bagian res di sini. Kemudian Anda ke bagian menu values ya. Di sini nanti ada namanya string.xml ya. Anda klik aja stringnya di sini. Nah, pada bagian stringnya ini Anda bisa masukkan nama-nama tersebut pada bagian di sini kan ada resource, kemudian string name app, tutup garis miring string. Nah, di bawahnya Anda bisa tambahkan di sini ya. Nah, ini Anda buat saja nilai-nilainya. String name di sini adalah namanya untuk kaprodi, pilihannya dalam kurung nih tag item ya. Nah, saya buat 4 tag item dengan masing-masing nama, ada Firmansyah, Mafauzi, Mugi, Septian Anwar. Nah, misalnya di sini. Oke, nah nanti untuk spinner kedua di sini saya beri nama, namanya itu adalah Sekprodi atau Sekretaris Prodi Program Studi.
Di sini nanti saya buat juga 4 tag item, masing-masing ada namanya, ada Ade, Jordi, Tommy, dan Ilham. Oke, Anda buat dulu seperti ini. Kalau sudah, ya, Anda masuk ke bagian activity main.xml-nya di desainnya, ya. Kemudian Anda pilih di sini ada text view dan ada button. Ya, Anda buat dulu tulisannya, pilih Kaprodi dan Sekprodi. Kemudian di sini pilih buttonnya, dikasih tulisan pilih, dan jangan lupa diukur juga koordinatnya, atas bawahnya posisinya di mana. Kemudian untuk spinnernya, ini spinnernya Anda ketik manual ya, list item, atau Anda pilih di bagian sini ada list item. Nah, di sini cari aja namanya list item. Ya, kalau misalnya nggak ada list item ya Anda bisa ketik sendiri secara manual. Itu namanya kita ke bagian desain di sini. Ke bagian text. Anda masukkan spinner ini, ya. Spinner nanti dia diakhiri dengan garis miring sebelum tutup, ya. Kemudian ini spinner yang kedua. Dan jangan lupa pada bagian spinner ini, di sini ada bagian Android.2 entries sama dengan array. Array adalah nilai yang kita masukkan pada string.xml ini. Nah, ini dalam bentuk array. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah kalau di sini namanya Kaprodi, maka di bagian sini ya, add array garis miring namanya adalah Kaprodi. Ini kalau nggak dimasukkan nanti spinnernya atau list itemnya itu akan merah ya. Nah, kemudian pada bagian string yang kedua di sini, ini ada namanya sekretaris prodi ya. Nanti di spinnernya itu juga Anda masukkan pada bagian Android entry-nya, di sini adalah sek prodi. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk spinnernya ini Anda beri ID ya. ID-nya di sini saya klik, ID-nya adalah list item, dan di sini list item 2 ya, yang saya masukkan ke dalam program saya. Ya, kalau misalnya Anda mau masukin di sini ID-nya adalah Kaprodi atau di sini adalah misalnya Sekprodi, boleh-boleh aja, tapi nanti pada pengaturan dan konfigurasi di main activity.java jangan lupa namanya disesuaikan dengan ID-nya. Nah, kalau sudah seperti ini desainnya sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian kita baru masuk ke programnya, yaitu ada di main activity.java. Nah, pada bagian ini kita masukkan juga, jangan lupa importnya ya. Ada Android content, bundle, view, button ya, spinner. Ini dimasukin nih ya. Kemudian untuk spinnernya, untuk mendapatkan nilai spinnernya, kita tulis di sini spinner. Ya, jangan lupa di sini widgetnya kita masukkan spinner juga. Kita masukkan variabel n spin 1, artinya nilai dari spinner 1 dan nilai dari spinner 2. Nah, kalau sudah, biasanya kan di bagian sini nih, program kan cuma sampai sini doang nih. Nah, di bawahnya Anda masukkan nilai dari spinner 2 ini didapatkan dari ID list item yang pertama. Begitu juga untuk nilai spin 2 ini didapat dari list item ke-2. Makanya tadi ID-nya wajib disamain. Kalau ID-nya misalnya Kaprodi, ya nanti di sini juga Kaprodi di list item pertama. Yang kedua, kalau misalnya Sekprodi, ya nanti di sini masukin juga Sekprodi. Kemudian button, nilai button itu diambil dari variabel button. Nah, kalau di sini button, berarti kalau di activity mainnya kita pilih button, di sini ID-nya saya nggak ganti. Nah, di sini juga kalau misalnya Anda pilihnya ID-nya simpan atau ID-nya kirim, maka nanti juga di sini ditulisnya adalah kirim, jangan button. Kemudian kita akan membuat suatu event atau suatu action di mana apabila tombol submit alias buttonnya ini diklik dengan perintah set on click listener gitu ya, maka nanti dia akan melakukan suatu interaksi. Interaksinya apa? Yang pertama, string spin 1 ya. String, kemudian kita buat namanya adalah
spin 1 ini akan mengambil nilai dari nilai spin 1 di sini ya. Kalau misalnya tadi Firmansyah, maka nanti akan mendapatkan nilainya berdasarkan get selected item, nanti berdasarkan item yang dipilih. Nah, ini adalah membuat nilai yang kita pilih berubah menjadi nilai string. Artinya nilainya itu nanti bisa kita masukkan ke dalam suatu table database atau dikirim ke activity yang lain. Yang penting kita dapatkan dulu nilainya string atau nilai stringnya ini berdasarkan dari apa yang kita pilih dari list item 1 atau variabelnya adalah ns spin 1. Begitu juga untuk yang string spin 2, saya kasih nama spin 2 di sini. Ini diambil dari apa yang kita pilih dari spin ns spin 2, nilai spin 2-nya gitu ya. Kalau misalnya tadi di bawahnya pilihnya Ade Setiawan ya, nanti berarti sekprodinya akan didapatkan get selected itemnya adalah nilai Ade Setiawan. Kemudian karena kita mau berpindah dari satu activity ke activity yang lain, kita gunakan intent ya di sini. Intent, kemudian apabila diklik maka nanti akan berpindah dari main activity ke tampil underscore spin dot class ya, dimana nanti ini Anda wajib membuat sebuah activity kosong bernama tampil.spin. Nah, cara kan sudah saya ajarkan, klik kanan aja pada bagian project di sini. Kemudian kan ada layout. Nah, klik kanan, kemudian pilih new dan pilih activity yang kosong seperti ini. Nah, nanti ini name-nya dikasih nama adalah tampil underscore nilai spin ya. Harus sama tulisannya, nggak boleh beda dengan yang ada di activity keduanya. Kalau sudah, nah nanti dia akan memparse atau artinya dia akan mengirimkan nilai. Dikirimkan kemana? Ke activity tampil underscore spin di sini. Apa yang dikirim? Ya nilai dari spin 1 yang sudah kita dapatkan dari spinner yang bernama nilai spin 1. Begitu juga untuk nilai spin 2-nya ini didapat dari spin 2 ya, dari spinner kedua gitu. Jadi memparse nilai atau mengirimkan nilai ke activity yang lain. Oke, untuk memulai action tersebut kita masukkan dengan perintah put extra dan start activity. Nah, sampai di sini untuk codingan dari main activity sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke tampilan dari yang activity kedua bernama tampil underscore spin Java. Maaf, activity underscore tampil .xml di sini. Nah, Anda buat sini aja. Di sini hanya ada text view aja, text view, text view, text view, text view, text view. Nah, hanya saja dua ini text view 2 di sini, yang di atas dan di bawah sini. Ini saya nggak ubah namanya, biarin aja kosong. Yang penting ID-nya saya ubah namanya view kprodi ya. Kemudian di sini adalah view sekprodi ya, untuk menampilkan nilai yang dikirim dari main activity.java. Kalau sudah, ya udah kita masuk ke pengaturan codingnya. Di pengaturan codingnya ini juga kita masukkan ya, import Android OS bundle sudah ada, dan kita hanya pakai widget text view aja. Nah, untuk text view-nya, untuk mendapatkan nilainya kita buat variabel namanya kprodi dan sekprodi. Nah, di mana nanti kprodi dan sekprodi ini akan mengambil nilai dari akan mengambil ID dari komponen atau widget bernama view kprodi dan sekprodi alias text view yang di sini. Nah, ini di sini nih ya. Kalau misalnya text view-nya view kprodi dan di sini ID-nya adalah view sekprodi, maka nanti untuk mendapatkan nilainya tersebut kita harus membuat suatu variabel. Nah, variabelnya ini adalah kprodi dan sekprodi. Di mana kprodi dan sekprodi ini didapatkan dari
ID text view pertama dan ID text view kedua. Oke, paham ya? Nah, untuk mendapatkan hasil kiriman dari main activity Java, ini kita mulai dengan perintah bundle. Namanya kita karang aja bebas, B boleh, C boleh. Yang penting nanti kalau di sini Z, ya di sini juga Z juga. Jangan di sini Z, di sini B, ya. Kemudian get intent, artinya mendapatkan nilai dari intent yang dikirimnya, yaitu main activity.java. Get extracts, jangan lupa. Nah, baru kita jabarkan di sini. Untuk mendapatkan nilai, untuk menampilkan nilainya itu adalah kita ambil dari fungsi string, ya. String kita dapatkan, stringnya itu berdasarkan lemparan nilai dari parse and pin 1, di mana parse and pin 1 ini adalah nilai dari main activity di sini. Parse and pin 1 dan parse and pin 2. Maka nanti di tampilnya ini kita jabarkan kembali untuk mendapatkan get string atau nilai string yang dikirim dari main activity.java. Ya sudah, tinggal kita pasang aja untuk kaprodinya, maka nanti akan memunculkan nilai berdasarkan dari tampil spin 1 dan tampil spin 2 untuk seg prodinya. Nah, kalau sudah, ya udah kita jalankan programnya dan pastikan jangan sampai ada yang error, ya. Kalau error tolong dicek lagi programnya, mungkin ada yang salah titik komanya atau gimana. Pastikan kalau dalam kita coding itu tidak ada yang salah. Nah, ini seperti ini munculnya nanti. Misalnya saya pilih prodinya adalah Rian gitu kan. Kemudian seg prodinya adalah Adik Setiawan gitu ya. Maka nanti saya pilih, muncullah di sini kaprodi pilihannya adalah Rian, seg prodinya adalah Adik Setiawan. Oke, materinya sampai di sini saja. Silahkan buat apa yang sudah saya buat. Anda boleh berkreasi sendiri, nggak harus pilihan kaprodi dan seg prodi. Anda bisa buat nama-nama buah atau nama-nama makanan atau nama-nama minuman, ya. Pesan makan, pesan minum gitu kan, atau pemilihan kepala daerah dan wakil daerahnya. Silakan buat seperti yang telah saya ajarkan pada video ini. Nah, nanti seperti biasa absennya tolong tunjukkan bukti programnya itu sudah jalan, ya, sudah jalan dari activity pertama dan activity kedua. Nanti screenshot dan kirimkan ke grup, tuliskan name dan nama Anda untuk absen. Ya, itu saja dari saya. Silahkan dicoba. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.